Kita beralih ke ibu kota. Pemirsa, banjir di kawasan Kebon Pala mulai surut malam ini. Warga telah kembali ke rumah mereka setelah mengungsi semalam. Aktivitas warga di perumahan Kebon Pala mulai kembali normal. Sejak sore, warga mulai membersihkan rumah mereka setelah air mulai surut. Sebagian besar warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dilaporkan 3.240 kepala keluarga yang terdampak banjir. Pemadaman listrik sempat terjadi saat banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini perubahan warga usai banjir, kita langsung bergabung dengan Kevin Pakan di Kebon Pala dan Pangeran Negara di Rawajati. Kita terlebih dahulu ke Kebon Pala. Sudah ada Kevin. Kevin, bagaimana aktivitas warga malam ini setelah banjir? Ya, April dan pemirsa, memang kondisi pada malam hari ini banjir sudah mulai surut dan memang pada malam hari ini juga warga tepatnya di RT 5 RW 7 telah melakukan aktivitas yang seperti biasa begitu. Dan April dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada salah satu warga yang terdampak banjir yang ketinggian airnya mencapai 1,5 meter dengan Bapak Herman. Halo, selamat malam Pak Herman. Ya, selamat malam. Pak Herman, pada saat banjir ini ketinggian air di rumah Bapak setinggi apa nih Pak? Oh ini Mas, seperti ini Mas, tinggi ini. Tuh. Itu masih ada tandanya ya, juga barang-barang juga belum saya masukin tuh. Terus sampai sini nih Mas, bentar ke atas itu. Berarti kira-kira berapa sentimeter nih Pak tingginya Pak? Kira-kira 70 cm lah, kurang lebih gitu. Pak Herman, ketika banjir tiba ini apakah Bapak mengungsi di posko yang disediakan atau tetap di rumah saja nih Pak? Kalau saya tetap di rumah gitu. Ya, tetap di rumah. Lalu mengungsinya di lantai 2 kah atau bagaimana Pak? Saya di lantai 2, di rumah nih, di atas itu. Boleh tahu Pak, kenapa tidak mengungsi pada saat banjir ini tiba nih Pak? Kalau saya nih memang dari kecil ya, memang nggak jarang ngungsi, tapi saya dianggap lebih aman lah di rumah karena baru jaga air, entah surut entah naiknya, atau jaga barang-barang sekalian gitu Mas. Terkait adanya faktor COVID ini ada mempengaruhi juga nggak sih Pak? Takut ke tempat pengungsian? Oh iya, benar. Saya juga was-was juga ya, karena ada dari pandemi kayak seperti ini, saya lebih nyaman di rumah nih. Sejauh ini apakah sudah mendapat bantuan dari pihak kelurahan setempat Pak? Kalau pribadi saya belum pernah dapat. Entah yang lainnya nggak tahu lah. Itu kalau saya pribadi, kalau saya belum pernah dapat. Pak Herman, terakhir apa harapan yang ingin disampaikan Pak? Harapannya sih saya bisa kebeli rumah yang jauh dari kali lah gitu. Tapi rezekinya belum ketemu, jadi tetap masih tinggal di pinggir kali gitu aja. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya Pak. Ya, April dan pemirsa, memang tadi tanggapan warga yang memang sampai dengan malam hari ini belum juga mendapatkan bantuan dari pihak kelurahan, baik itu seperti makanan ataupun pakaian. Dan juga pun tadi kami sempat bertanya kepada Ketua RW setempat yang menginginkan bahwa pemerintah dapat segera melakukan normalisasi Kali Ciliwung agar banjir yang setiap tahun terjadi di bantaran Kali Ciliwung ini tidaklah kembali terulang di tahun-tahun berikutnya. Mengingat ketinggian air di sekitar bantaran kali ini cukup tinggi, yakni mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. April. Kevin, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita beralih melihat kondisi perubahan warga di Rawajati usai banjir. Pangeran, bagaimana kondisi di sana? April, sebenarnya untuk kondisi di kawasan Rawajati Pancoran Jakarta Selatan sudah tidak ada lagi air yang menggenang ataupun merendam pemukiman warga. Dari informasi yang kami dapatkan, memang air sudah mulai surut sejak Selasa siang tadi. Kendati demikian, kami dapat melaporkan bahwa dengan seiring surutnya air di kawasan Rawajati ini, maka membuat warga pun kembali ke rumah mereka masing-masing dan melakukan upaya aksi bersih-bersih. Karena dari keterangan yang kami dapatkan dari warga, bahwa setelah banjir ataupun air ini surut, tidak sedikit di antara rumah-rumah warga yang justru terendam oleh lumpur dan juga sampah sisa dari banjir. Oleh karenanya pada siang tadi, warga ini bekerja sama melakukan gotong royong untuk
membersihkan lingkungan rumah mereka. Dan memang jika kita lihat secara geografis, kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan ini sangat dekat dengan Kali Ciliwung. Jika April dapat lihat tepat di sebelah kiri saya, ini jarak antara Kali Ciliwung dengan pemukiman warga sangat dekat sekali, sekitar 5 meter. Jika tadi sebelah kiri saya merupakan Kali Ciliwung, tidak jauh dari Kali Ciliwung, ini tepat di sebelah kanan saya, ini merupakan salah satu rumah warga, yang mana dari informasi kami dapatkan dari pemilik rumah dikatakan bahwa air sempat mencapai ketinggian 2 meter, atau jika April lihat ini ada sampai dengan jendela rumah mereka. Namun pada siang tadi ini air sudah mulai surut, oleh karenanya saat ini mayoritas di antara warga sudah kembali mendiami rumah mereka masing-masing. Jika kita lihat memang dari segi cuaca, memang saat ini kondisinya sedang turun hujan ataupun musim penghujan, namun warga tetap memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena menilai bahwa banjir yang datang ke kawasan Rawajati ini merupakan banjir tahunan, sehingga warga pun menganggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Namun tentunya walau warga menganggap banjir tahunan ini sebagai sesuatu yang biasa, tidak menutup kemungkinan warga pun melakukan langkah antisipasi. Tadi disampaikan oleh salah satu pemilik rumah, dikatakan bahwa saat ini para pemilik rumah sudah mengeluarkan barang-barang berharganya ke lantai 2 ataupun ke rumah-rumah saudara mereka yang tidak terkena banjir. Jadi jika sewaktu-waktu ada banjir susulan yang masuk ke kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, para pemilik rumah hanya perlu untuk membawa badan mereka, tidak harus sibuk-sibuk untuk membawa barang-barang berharga mereka. April. Ya, terima kasih Pak Gera Negara dan juga sebelumnya Kevin Pakan atas laporannya. Selamat kembali bertugas.